Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, Pak. Selamat pagi ya, Pak. Selamat pagi, Topik. Mari, silakan duduk. Wah, Bapak sangat senang sekali bertemu dengan Topik. Topik, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa kabar Topik tidak baik? Entahlah, Pak. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Bapak memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak itu ada yang mengganggu perasaanmu? Iya, Pak. Saya pikir juga begitu. Baiklah, Topik, jelaskan. Apa masalah kamu? Ya, Pak. Jadi gini, Pak. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon ya, Pak. Dirahasiain ya. Nggak boleh dibocorin sama siapa-siapa, Pak. Karena ini masalah pribadi saya, Pak. Kalau begitu, Bapak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enaknya mengganggu Topik. Di sini Topik bisa bercerita tentang semua yang Topik rasakan, karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Topik bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Eh, jadi gini, Pak. Eh, Saya mulai dari mana ya, Pak ya? Bingung nih. Eh, saya itu merasa tidak percaya diri, Pak, ketika tampil di depan banyak orang. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup, terus bingung, Pak, harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku dan gemetar badan saya, Pak. Baiklah, Topik menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan tidak percaya diri yang Topik rasakan. Saya gemetar, Pak, ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi tetap aja saya merasa gugup dan gemetar, Pak. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Baiklah, Topik. Contohkan coba ketika Topik di depan kelas itu. Ya, Pak. Selanjutnya, apa yang Topik lakukan ketika Topik merasa tidak percaya diri di kelas? Ya, saya hanya diam saja, Pak. Daripada saya malu kan di depan kelas karena saya gugup dan gemetar, apalagi sambil dilihatin kawan gitu saya menjadi ragu, Pak. Apakah dengan cara demikian Topik merasa senang dan nyaman di kelas? Hmm, Tidak, Pak, tapi saya terus berpikir, Mungkin Topik berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah Topik demikian? ya, Pak, saya orang yang memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin juga yang membuat saya seperti ini.
Kalau begitu, apakah masalahmu tentang tentang bagaimana topik bisa prestasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya Pak, dan saya bingung harus bagaimana setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali topik. Sudah memahami masalah yang topik alami, yaitu bagaimana topik bisa presentasi dan tidak gugup lagi dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Ya Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali Pak. Bagus sekali. Keinginan topik, Bapak sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah topik sudah punya cara untuk mengatasi masalah topik tentang tidak percaya diri, presentasi, dan gugup menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Saya masih bingung Pak. Apa yang membuat topik masih bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dari dosen, atau ketika dosen mempresentasikan materi, nanti saya takut kalau ditertawakan oleh semua teman-teman karena jawaban yang saya lontarkan itu tidak sesuai, Pak. Apakah topik sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya sih sepertinya sih belum, Pak. Oh, jika mencobanya saja topik belum, lalu kenapa topik bisa berpikir negatif seperti itu? Nah itu, Pak, saya juga nggak ngerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Pak, agar saya merasa percaya diri, presentasi di depan kelas, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Baik, baiklah. Apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya ke depannya itu seperti apa? Mungkin hal yang pertama saya lakukan berlatih dulu, Pak. Belajar dulu tentang materi yang materi yang akan saya presentasikan. Yang kedua ya mungkin saya berpenampilan rapi ya, sehingga saya merasa lebih percaya diri di depan kelas biar kelihatan good looking, Pak. Terus yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu dan meminta kepada Yang Maha Kuasa agar presentasi yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Dan sebelum tampil juga saya merasa lebih tenang karena sudah berdoa begitu, Pak. Terus saya rasa itu yang akan saya lakukan sih, Pak. Segitu aja mungkin. Bagus topik sudah tahu apa yang harus topik lakukan. Sebelum membicarakan ini, pembicaraan ini kita tutup bagaimana perasaan topik setelah kita berdiskusi atau apakah kesimpulan dari Mas Topik? Ya, saya merasa lega, Pak, tentunya, dan lebih tenang gitu setelah melakukan konseling ini, terus curhat sama Bapak, kemudian mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri saya juga merasa tenang, jadi lebih tenang gitu, Pak, enggak terlalu terbebani. Terus kecemasan yang saya alami juga mulai menurun, dan juga saya tahu langkah langkah apa yang
harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri ini, Pak? Baik, setelah tadi kita melakukan konseling selama kurang lebih 5-10 menit yang lalu, jadi di sini Bapak akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama itu topik akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan topik presentasikan. Terus yang kedua, topik akan berpenampilan rapi sehingga topik akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dahulu sebelum presentasi. Apakah topik yakin akan melakukan itu? Ya, Pak, saya akan berusaha dan meyakini akan hal itu, Pak. Apakah masih ada yang akan topik sampaikan? Menurut saya sih tidak ya, Pak, ya. Saya rasa cukup sampai sini aja dulu, Pak. Mungkin nanti kalau misalkan saya ada masalah lagi, saya bisa datang kembali ke sini, Pak. Baik, bagaimana kalau kita tutup konseling individu pada pagi hari ini dengan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Topik di ruangan Bapak ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga saya, Pak. Bapak telah membantu saya. Baik, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.